Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Laura dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dengan nomor NIM 21116040062, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan tema pengkajian terapi kognitif. Kasusnya adalah korban gempa bumi yang terkena dampak. Korban gempa bumi, rumahnya hancur, hartanya hilang, dia tinggal di barak pengungsian, depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan mudah marah. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Chelsea Laura, biasa dipanggil Mbak Chelsea. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Asti. Baik, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Seperti yang Ibu lihat. Oh baik Bu, emang boleh minta tolong untuk dijelaskan yang lebih detail tentang perasaan yang sekarang Ibu alami. Kenapa Ibu merasa iba dengan saya? Karena saya tidak punya apa-apa setelah terjadinya gempa. Oh tidak Ibu, maaf jika pertanyaan saya membuat Ibu tersinggung dan marah. Saya bertanya seperti itu untuk memastikan apakah Ibu sedang baik-baik saja. Baik Ibu, saya di sini membawa buku yang mana tujuannya untuk mengisi data terkait apa yang Ibu sampaikan nanti. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika pada nantinya ada kalimat saya yang membuat Ibu tersinggung dan marah. Tetapi saya di sini membantu Ibu dalam mengkaji perasaan Ibu. Baik, yang pertama, kenapa sih Ibu kok terlihat depresi, menarik diri, gampang tersinggung dan marah? Memangnya apa yang sedang Ibu alami saat ini hingga membuat Ibu menjadi mudah tersinggung, marah, depresi, hingga menarik diri? Saya ini sudah kehilangan semuanya, Bu. Kehilangan harta benda, kehilangan rumah, semuanya sudah hilang karena gempa bumi. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kapan kejadiannya kalau saya boleh tahu Bu? Sekitar 1 tahun yang lalu. Baik. Kemudian apa yang Ibu rasakan ketika tahu semua harta benda Ibu hilang? Saya depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan mudah marah. Baik, ketika tadi Ibu katakan Ibu merasa depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan juga marah. Memangnya apa hal yang terlintas dalam pikiran Ibu pada saat itu? Saya ingin bunuh diri. Oh, ingin bunuh diri ya Bu ya? Jadi Ibu ketika depresi kemudian menaik diri, gampang tersinggung dan marah, Ibu juga terlintas ingin bunuh diri juga ya? Kemudian, apakah ada lagi yang ingin Ibu lakukan setelah itu? Sebenarnya pada saat itu saya ingin memulai kembali dari nol, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Itu terlihat sangat berat ketika saya harus memulai semuanya kembali dari nol. Jadi, Ibu sebenarnya ada keinginan ya untuk memulai kembali semuanya dari nol. Baik, tadi ada 5 pikiran yang terlintas pada Ibu. Yang pertama, depresi, kemudian menarik diri, gampang tersinggung, marah, hingga ingin mengakhiri hidup Ibu. Sebenarnya kalau saya boleh tahu apa sih Bu dampak dari yang Ibu rasakan tadi? Dampaknya pada kehidupan Ibu, semisal dampak Ibu menarik diri itu apa? Dampaknya saya tidak punya teman dan banyak dijauhi orang. Kemudian yang satu ini Bu, ketika Ibu ingin untuk bunuh diri, memangnya apa dampaknya jika Ibu melakukan bunuh diri itu? Saya akan mati. Baik, dampaknya Ibu akan meninggal ya Bu ya. Apakah menurut Ibu masalah Ibu itu ikut teratasi, selesai gitu? Ya, bisa jadi karena saya tidak akan merasakan depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan mudah marah. Sebelumnya kalau saya boleh bertanya, agama Ibu ini Islam kan ya? Iya, saya Islam. Baik, alhamdulillah jika Ibu seorang muslimah. Kemudian Ibu apakah tahu bunuh diri itu dibenarkan dalam agama Islam? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau Ibu tetap melakukan bunuh diri, konsekuensi yang akan Ibu dapatkan itu apa? Saya dibenci sama Tuhan dan masuk ke dalam neraka. Baik, masuk ke dalam neraka ya Bu. Apakah Ibu mau dibenci Tuhan dan masuk ke dalam neraka? Tidak. Tadi Ibu sudah jabarkan ketika Ibu merasa depresi, menarik diri, gampang tersinggung, marah, hingga ingin bunuh diri. Ibu telah tahu dampak dan konsekuensi yang akan Ibu dapatkan. Apakah Ibu akan tetap ingin dalam keadaan depresi,
menarik diri, mudah tersinggung, marah, dan ingin bunuh diri? Tunggu, sampai mana dulu? Nih. Tidak. Baik, alhamdulillah jika tidak. Dari semua yang telah Ibu jelaskan ke saya, kira-kira jalan terbaik dalam memecahkan masalah Ibu itu apa ya? Saya harus memulai kembali kehidupan saya dari nol. Baik, benar sekali Ibu. Ibu memulai kehidupan Ibu lagi dari nol untuk bisa mendapatkan semuanya seperti sebelumnya terjadi gempa bumi. Saya tulis ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menyimpulkan dari hasil perbincangan kita pagi hari ini. Jadi, sesuai dengan catatan yang telah saya catat Bu, Ibu merasa depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan marah itu karena penyebabnya kehilangan harta, benda, dan rumah akibat gempa bumi. Kemudian pikiran yang saat itu muncul saat Ibu depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan marah adalah Ibu ingin bunuh diri. Kemudian tadi itu, Ibu juga tahu dampak dan konsekuensi yang akan Ibu dapatkan jika Ibu terus dalam keadaan depresi, menarik diri, gampang tersinggung, dan marah, ataupun melakukan bunuh diri. Dan pada akhirnya Ibu memilih untuk memulai kembali, mengatur hidup Ibu kembali, mulai dari awal atau nol ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak karena telah bekerja sama dengan saya, kemudian mau menjabarkan perasaan yang Ibu rasakan kepada saya. Untuk selanjutnya, sekitar 3 hari lagi, kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu, seperti kira-kira apalagi solusi yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya. Dari hasil perbincangan kita hari ini, Ibu tidak mau lagi depresi, menarik diri, gampang tersinggung, marah, bahkan melakukan bunuh diri. Ibu karena sudah tahu resiko dan konsekuensi yang akan Ibu dapatkan seperti itu ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.